Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membahas tentang Jean Baudrillard mengenai simulakra, simulasi, dan juga hoax. Ya, mengapa kok saya harus menyebut hoax? Ya, karena hoax itu adalah penerapan yang paling nyata untuk membahas tentang simulakra dan juga simulasi. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan juga share atau berbagi video ini ke rekan-rekan akademisi lainnya dan semoga memberikan manfaat. Oke, kita harus membahas mengenai simulasi melalui simulakra dulu ya. Apa itu simulakra? Oke, simulakra itu bisa dikatakan sebagai perpaduan antara nilai, fakta, tanda, image atau citra, dan kode, dan representasi, dan lain sebagainya. Jadi ada suatu kekacauan di dalam realitas. Jadi realitas kita saat ini itu bukan realitas yang memiliki referensi atau representasi, melainkan simulakra itu sendiri. Jadi inilah dunia simulasi, dunia yang dibentuk oleh berbagai hubungan tanda dan kode secara acak tanpa referensi yang jelas. Hubungan ini melibatkan tanda atau tanda fakta ya, tanda real yang terbentuk melalui proses reproduksi, serta tanda semu atau citra yang tercipta melalui proses reproduksi. Dan keduanya saling berkelindan dan campur aduk sehingga kita tidak bisa mengetahui mana yang nyata dan mana yang tidak. Apakah kenyataan itu diciptakan atau justru simulasi itu yang menciptakan kenyataan? Ya, kita ambil contoh yang paling sederhana aja lah. Contoh yang paling sederhana, misal kalau semua televisi itu bilang besok tisu habis, kemudian malam ini semua orang pasti akan berbelanja untuk menghabiskan tisu di semua mall, di semua toko, di semua gerai dan lain sebagainya. Sehingga besok otomatis tisu pasti akan habis. Artinya itu adalah simulasi yang menciptakan suatu realitas. Jadi bukan realitas yang direpresentasikan dalam suatu simulasi. Paham maksudnya? Jadi sesederhana itu ya untuk memahami simulasi. Jadi dari suatu berita justru akan bisa menciptakan suatu kenyataan. Bayangkan jika itu adalah berita tentang COVID-19. Dengan begitu menimbunnya berita-berita tentang COVID-19, jangan-jangan COVID-19 itu memang membunuh kita. Tapi bukan COVID yang membunuh kita, tapi berita itu yang membuat kita merasa terancam, takut, depresi, dan lain sebagainya. Dan itu yang membunuh kita. Jadi semuanya akan kembali pada suatu asumsi yang terakhir atau realitasnya bahwa COVID memang membunuh kita. Tapi dari simulasi itu justru bisa memutarbalikkan bahwa berita tentang COVID itu yang membunuh kita. Bisa saja seperti itu. Oke. Dalam kebudayaan simulasi, realitas faktual dan citraan atau simulasi itu terjalin dan berjalan serta berbaur, menumpuk dan menjadi suatu kekacauan yang terus secara kontinu terjadi. Dunia dan narasi, dunia dan wacana, dunia serta simulasi, batas antara yang nyata dan yang imajiner atau yang palsu, tiruan yang berbaur dengan kenyataan. Itu semua adalah realitas yang terjadi pada kita saat ini dan kita lebih mempercayai simulasi daripada realitas yang faktual itu. Baudrillard dalam bukunya The Ecstasy of Communication yang diterbitkan tahun 1987 itu menjelaskan bahwa masyarakat dengan digital informasi, dengan informasi yang melebihi kapasitas, itu menjelaskan bahwa masyarakat akan mengalami semacam saya harus menyebutnya sebagai keberlebihan informasi yang menciptakan kekacauan. Jadi di mana transparansi informasi yang berlebihan itu justru akan menciptakan kebohongan serta kepalsuan yang akan direproduksi. Jadi terjadi pula pada konteks demokratisasi dan penyebaran wacana secara global ya. Setiap fenomena sosial budaya yang ditampilkan oleh televisi atau internet itu akan menjadi bahan percakapan global. Dan setiap informasi yang didapat oleh masyarakat melalui media-media tersebut, ya seperti media sosial Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, pasti akan mempengaruhi setiap wacana dan interaksi komunikasi masyarakat. Misalnya seperti ini ya, kalau misalnya media sosial itu lagi memviralkan X, maka masyarakat akan difokuskan untuk fokus pada X daripada fokus pada yang lainnya. Sehingga fungsi dari narasi itu bisa dijadikan sebagai alat untuk kekuasaan, alat untuk menggiring opini publik, bahkan alat untuk memanipulasi realitas.
Jadi jangan heran jika suatu berita, misalnya berita global itu menayangkan kerajaan Inggris, yang mana Indonesia itu sebenarnya tidak memiliki hubungan yang nyata atau hubungan yang langsung terhadapnya. Misalnya para petani di Blitar atau petani di Magelang atau petani di dusun-dusun, itu kan tidak ada pengaruhnya. Entah Pak Pangeran Inggris itu keluar dari Inggris atau ya mau sakar PDW, kan nggak ada yang peduli. Tapi media itu memberitakan itu seolah-olah itu penting bagi mereka, penting bagi para petani, penting bagi tukang becak, penting bagi siapapun yang ada di dunia global. Dan tentu saja siapa yang membuat itu menjadi penting? Itu menjadi penting karena media-media global itu menyiarkan secara bersamaan dan juga secara intens mengenai berita itu. Jadi ini bukan lagi tentang berita yang penting atau tidak penting, tapi berita yang memang sudah menjadi jalinan komunikasi untuk menciptakan suatu narasi, untuk menciptakan suatu simulasi. Dan seolah-olah itu secara nyata itu penting, padahal realitasnya itu tidak begitu penting. Jadi mereka yang sudah terpengaruhi terhadap apa yang didengar, ditonton, dibaca secara terus-menerus, maka mereka secara tidak sadar juga akan terjerembab dalam dunia simulakra. Termasuk konten hoax yang bermain simulasi untuk mempengaruhi para pengguna media sosial. Baudrillard itu menjelaskan bahwa kita itu sekarang hidup dalam suatu era yang disebut sebagai era simulasi. Zaman di mana keaslian atau otentisitas dan dunia kultural itu berkelindan sehingga lenyap, tidak ada yang tersisa. Realitas seolah-olah itu bisa dipalsukan, bisa diolah lagi, bisa dimanipulasi dan bisa dibentuk tergantung simulasi yang diciptakan. Simulasi itu bisa dikatakan sebagai proses menghilangkan antara yang nyata dan yang imajiner, yang nyata dengan yang palsu, dan mengaburkan semuanya, dan kita berada dalam dunia simulasi. Istilah simulakra dan simulasi itu memiliki perbedaan yang cukup tipis ya. Jadi kalau Anda melihat di kamus, itu simulakra itu bisa dikatakan sebagai aksi atau tindakan menirukan dengan maksud menipu. Sementara simulasi itu didefinisikan sebagai suatu citra mental, dibuat sebagai bentuk representasi dari beberapa orang lah, figur atau sesuatu yang hanya memiliki bentuk dan penampilan tertentu, dapat memiliki substansi yang hanya memiliki citra gambar yang kurang menunjukkan sesuatu yang nyata. Jadi simulasi, gampangannya ya simulasi. Kalau Anda itu mau nonton MotoGP, tayangannya hari Minggu, kemudian ada suatu simulasinya di hari Sabtu. Dari simulasi itu Anda mungkin bisa memperkirakan bahwa yang juara 1 ini, yang juara 2 ini, yang juara 3 ini. Dan Anda mempercayai itu. Kemudian Anda mempertaruhkan, misalnya Anda bertaruh untuk pembalap A, pembalap B, pembalap C dari satu simulasi. Jadi simulasi itu bisa menciptakan suatu keyakinan. Bayangkan jika simulasi itu memuat hoax. Konten hoax bermain simulakra dan simulasi dan terus-menerus mempengaruhi penyebaran wacana yang tidak bisa dibedakan lagi oleh masyarakat antara mana yang asli dan mana yang palsu terhadap pemberitahuan tersebut. Bayangkan ketika Anda itu waktu pemilu di media sosial Instagram misalnya, kalau Anda sekali nonton berita dari Prabowo misalnya atau kandidat A, maka algoritma dari media sosial itu akan selalu membombardir pikiran Anda dengan konten-konten yang bertemakan tentang kandidat A. Jadi seolah-olah pikiran Anda itu selalu dipaksa untuk berada dalam koridor algoritma itu. Jadi sekali Anda membuka konten A, maka konten yang sejenis A itu akan selalu direproduksi dan akan mempengaruhi keyakinan Anda dan pikiran Anda. Kalau Anda sekali membuka kandidat tentang B, maka algoritmanya juga akan membombardir pikiran Anda dengan informasi tentang kandidat B. Sama persis kayak kalian sekali buka konten tentang TikTok seksi di Instagram. Beranda searching kalian, beranda pencarian kalian, itu akan penuh dengan algoritma tentang TikTok seksi. Dan akan berisi tentang konten-konten yang bermuatan keseksian-keseksian yang sama. Jadi itu adalah cara media sosial dengan algoritmanya, dengan sistemnya, menciptakan simulasi. Anda tidak harus bersentuhan dengan realitas, tapi cukup dengan media sosial itu, maka Anda sudah akan termakan oleh informasi dan juga manipulasi itu. Itulah yang disebut sebagai dunia simulasi. Anda lebih mempercayai informasi yang bertubi-tubi diberikan kepada Anda daripada bersentuhan dengan realitas.
Oke. Jadi konten hoax itu bermain simulasi ya, dan terus-menerus mempengaruhi penyebaran wacana yang tidak bisa dibedakan lagi oleh masyarakat antara yang asli dan yang palsu. Itu semua berujung pada keberterimaan suatu kebenaran dari berita hoax itu sebagai suatu asumsi publik yang benar menurut mereka sendiri. Ini semua terjadi itu karena referensi atau sumber yang tidak jelas dan membingungkan masyarakat dalam menilai sebuah referensi yang benar. Berita A punya referensi sendiri, berita B punya referensi sendiri, berita C punya referensi sendiri. Pertarungan referensi mereka itu menjelaskan bahwa mereka hanya merujuk tanpa memiliki standpoint untuk menjelaskan ini adalah fakta. Mereka memfaktakan sesuatu berdasarkan informasi, dan informasi itu berdasarkan informasi yang lainnya, berdasarkan sumber yang lainnya, berdasarkan sumber yang lainnya, dan seterusnya seperti itu. Contoh nyatanya seperti ini. Kalau Anda menonton misalnya akun dagelan, informasinya dari Lambe Tura. Lambe Tura informasinya dari gosip ini. Gosip ini informasinya dari gosip ini. Gosip ini informasinya dari gosip yang lainnya, dan lain seterusnya. Jadi informasi yang merujuk pada informasi yang lain, merujuk pada informasi yang lain, dan seterusnya itu menciptakan sirkulasi. Bagaimana hoax itu tersebar? Bagaimana manipulasi itu tercipta? Mengapa tidak berdasarkan referensi realitas? Lah, itu pertanyaannya. Simulasi tidak ada kaitannya dengan realitas, karena simulasi tidak bersentuhan langsung dengan realitas. Sama seperti yang saya contohkan dari awal. Jika semua media sosial mengatakan bahwa besok tisu habis, orang akan berbondong-bondong malam ini untuk beli tisu, sehingga besok kenyataannya tisu akan habis. Bukan karena tisunya besok habis, tapi karena orang-orang menghabiskannya malam ini. Realitas diciptakan oleh informasi. Itulah dunia terbalik. Itulah dunia yang dilipat. Jadi informasi tidak menjelaskan atau merujuk pada realitas, tapi informasi itu sendiri yang menciptakan realitas itu sendiri. Bayangkan jika Anda itu disebarkan hoax setiap hari mengenai informasi A lah misalnya. Maka Anda akan percaya pada informasi A, sehingga kelakuan Anda, sikap Anda, produksi Anda pada realitas akan sesuai dengan informasi A, sehingga Anda menciptakan realitas dari informasi A. Realitas diciptakan dari informasi. Jadi suka atau tidak, kita berada dalam dunia yang seperti itu. Jadi untuk membedakan berita yang benar berdasarkan referensi yang tepat atau berdasarkan realitas, inilah yang dikatakan oleh Baudrillard, bahwa realitas itu telah mati, yang nyata telah mati, dan itu semua digantikan oleh simulasi. Pada era sekarang, konsep simulakra menjadi konsep yang cukup penting sebagai akibat pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan masyarakat global, terutama dengan berkembangnya reproduksi mekanis dan kemudian reproduksi elektronik, dunia virtual, dunia visual, dunia digital, dan lain sebagainya. Semuanya mempersingkat waktu. Semuanya berdasarkan atau bertumbuh pada informasi digital. Semuanya by data, semuanya by kode, dan lain sebagainya. Sehingga jangan heran jika perkembangan teknologi, percepatan teknologi, itu justru akan menyebabkan kekacauan pada realitas itu sendiri. Jadi masyarakat kita adalah masyarakat konsumtif. Ingat konsumtif. Konsumtif itu berarti kita itu ngerangsang atau serakah terhadap apapun, termasuk material, kapital, dan tentu saja informasi. Dan masyarakat adalah masyarakat yang sifatnya lebih suka menonton daripada belajar. Lebih suka mendapatkan hasil daripada memproses suatu data. Dan tentu saja masyarakat kita yang konsumtif itu cenderung dimanjakan oleh perkembangan teknologi dan kemajuan peradaban. Mereka lebih suka menghabiskan waktunya di depan televisi, menghabiskan waktunya di depan layar HP, menghabiskan waktunya berselancar di internet, dan lain sebagainya. Inilah era digital yang sebenarnya. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi atau media itu ada erat kaitannya dengan manusia yang dirantai oleh simulasi. Dan mereka selalu cenderung menciptakan realitas dari informasi itu, menciptakan realitas dari hoax, daripada bersentuhan langsung dengan realitas. Dengan demikian, yang nyata itu menjadi tidak nyata oleh apa yang disebut sebagai hyper reality. Suatu kondisi di mana yang nyata dan yang tidak nyata itu sudah tidak ada, dan kita berada di masyarakat yang hyper realitas.
simulasi itu menjadi lebih benar daripada realitas, daripada kebenaran itu sendiri. Ketika tidak ada lagi kebenaran atau realitas, maka tanda atau kode tidak lagi melambangkan sesuatu atau merujuk pada sesuatu. Simulasi dengan demikian membunuh makna secara absolut. Jadi ketika hoax itu lebih diyakini daripada realitas, maka hoax itu yang sebenarnya tidak memiliki referensi, tidak memiliki tanda atau menandai siapapun, menandai makna, menandai realitas, dan orang lebih percaya itu, maka itulah momen di mana makna itu mati, kebenaran itu mati. Itulah yang terjadi di masyarakat kita saat ini. Konten hoax menjadi konsumsi publik dan mereka itu sangat menyukainya, apalagi terutama dengan konten-konten yang berbau kontroversi, berbau konspirasi dan lain sebagainya. Jadi dengan simulasi yang dilakukan oleh para penyebar informasi dan hoax ini, simulasi itu bisa menjadi alat kekuasaan untuk mempengaruhi masyarakat dan mengubah perspektif masyarakat dan bahkan menggiring opini masyarakat. Struktur sosial yang seharusnya damai, tenang, tanpa gejolak itu tiba-tiba muncul gejolak dan menciptakan suatu perpecahan, ya tentu saja itu berasal dari permainan informasi. Siapa yang menguasai informasi? Ya tentu saja media informasi atau media sosial. Siapa yang memiliki media sosial? Tentu saja birokrat, orang-orang politis, orang-orang elit, orang-orang yang memiliki kekuasaan. Jadi itu saja yang bisa saya katakan kali ini tentang simulasi, simulakra dan juga hoax dari pemikirannya Zhang Baudrillard, dan semoga memberikan manfaat. Thanks for watching.